Tara. Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus HIA. Oke, jadi di update kali ini kita akan coba sharing bagaimana settingan untuk overclock dari mining Ethereum ya. Ethereum klasik di sini sama aja sebenarnya dengan ETH biasa. Dan di sini ini lagi jalan ini untuk mining dual coin ya, ETC sama Toncoin ya. Ini bisa dilihat. Oke, ini dia nih yang ini hash rate ETC. Yang ini hash rate untuk tonnya ya, bisa dilihat. Kita nggak terlalu kencangin banget. Ini menurut saya udah kenceng karena suhunya lumayan juga ya. Udah lihat suhunya 5554, udah naik. Bener, wattnya juga lihat ini lumayan gede ya. Jadi kita nggak akan push dia lagi, kasihan juga. Udah lumayan menurut saya dibandingkan mining satu untuk ETC aja. Untuk settingannya bagaimana? Mari kita lihat yuk, langsung aja. Boom. Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Heri ya. Oke, langsung aja ke monitornya ya, nggak usah basa-basi. Oke. Jadi di sini sebelum kita kebahas ke settingannya, saya mau sedikit share untuk ya ini riset kecil-kecilan lah mengenai Ethereum klasik, dimana di sini sebenarnya yang lainnya tadi merah semua, ETC masih hijau. Dan untuk sekarang itu profit ETC ini lumayan gitu. Kalau apalagi buat VGA 4 GB untuk saat ini itu ETC yang paling profit, dimana dia ini sebenarnya udah mulai break up ya, udah naik sama dengan ETH juga udah kayak gitu. Jadi kita lihat daily-nya di sini, yap, dimana tren sebelumnya itu yap turun, dan sekarang itu udah mulai keluar jalurnya, jadi dia udah mulai naik. Ini menurut analisa kita ya. Ini menurut analisa kita dan udah mulai naik, dan ETH juga kayak gitu semuanya ya. ETH BTC itu mirip-mirip ya. ETH juga kayak gini, jadi dia kemarin udah naik. Ini semalam ya, ini closingnya jelek ya, turun ya. Sebenarnya udah naik. Ini coba dia naik lagi ya. Kemungkinan kalau mungkin dia akan turun, lihat dia akan mantul di sini atau enggak. Kalau dia ngelewatin lagi masuk ke dalam jalur ini lagi ya, udah ETH bakalan turun lagi ini semua sampai bawah. Tapi kalau dia nanti kemungkinan nggak akan turun ke bawah sini, sebenarnya sampai sini aja ya, mungkin akan lebih naik lagi. Ya kita lihat aja ke depannya. Oke, kembali ke topik untuk settingannya ETC. Sebelum settingannya, sekali lagi kita tahan dulu settingannya. Oke, jangan buru-buru, santai. Settingannya, sebelum masuk ke settingannya, kita cek ke Wadomain dulu. Jadi untuk Wadomain ini kita buat kalkulasi aja ya. Jadi ETC-nya kita anggap 31 aja speednya, 31, ya, normalnya 31 ya, 31 aja. Sebenarnya bisa 32, tapi nggak rekomendasi kalau VGA-nya nanti terlalu panas. Kita cukupin 31 aja atau 30 aja buat umum-umumnya, oke. Terus ya ini saingannya Kaupo 14,7 sama Autolykos 71 ya. Ergo kita buat 71 karena buat VGA saya 71 gampang banget untuk Autolykos ini. Kita coba compare. Ini dari sini compare-nya ininya current ya. Jadi current revenue, current values juga untuk itunya. Dan di sini dapatlah untuk ETC-nya 0,96, Ravencoin 88 dan Ergo di bawahnya. Oke, masih 3 ini masih di bawah. Jadi berdasarkan ini itu yang paling atasnya adalah ETC ya. Kalau kita lihat dari 2Miners, saya juga ada 2Miners-nya. Oke, masuk ke 2Miners. Di 2Miners ini kita masukin speed-nya, Autolykos-nya berapa, terus ETC-nya berapa, Raven-nya berapa, kita cek ke bawah untuk profitnya. Jeng, yep. Untuk kelas 24 jamnya ETC yang megang 13 ribuan. Untuk current profitnya ya naik lagi ini profitnya, dan Ergo masih di bawah. Raven ini nggak kita pertimbangkan. Saya kalau beda tipis antara Raven sama Ergo tuh saya pilih Ergo masih. Nah, Raven ini panasnya banget cuy. Oke, lanjut. Settingannya aja, basa-basinya banyak banget ya. Nggak apa-apa, biar panjang durasi videonya, oke. Jadi biar kalian itu makin banyak nontonnya, makin banyak lah kuota habisnya, makin banyak dapat ilmunya, bukan kuota, oke. Kan wifi-an semua, apa lah hari gini kuota masih. Oke, semangat, lanjut. Kita sebelum masuk ke situ, kita settingan untuk dual miningnya. Jadi dual miningnya kita dapat yang kayak gini. Jadi dual mining ini bisa dipakai buat 4 GB, 8 GB bisa juga dipakai buat ini, tergantung miningnya mining apa. Kalau 8 GB ETH ton gitu, atau Alpium juga bisa. Kita udah mining ini dan ya ini
kalau ada keputus kayak gini itu sengaja yang kita matiin. Jadi kita matiin, hidupin lagi. Sebenarnya dia normal jalan terus. Dan menurut saya ini cukup optimal. Jadi biarpun speed dari ETC khasnya nggak, atau ETH khasnya nggak terlalu tinggi, tapi ini udah lumayan tinggi lah ya, cukup tinggi lah ya. Cukup tinggi, dengan suhu masih terbilang adem, nggak terlalu tinggi banget. Karena udah kalau udah di atas 60 itu lumayan PR sih sebenarnya ya. Kalau udah di bawah 60 aman, oke, lega. Di bawah 50 lebih bagus, oke. Dan ini settingannya. Jadi kita udah coba settingan ini, kita naikin sedikit, tapi ya dapat speednya naik. Kayak misalkan speed tone ini bisa di up lagi untuk naikin. Jadi segini ya, untuk ETC ini speednya di sini pengaruhnya, di sini pengaruhnya sama ini berpengaruh nih. Jadi ini yang mengontrol ini, ya memory controller untuk mengontrol si memorinya. Dan untuk tone-nya dapatnya dari sini core. Nah, core ini berpengaruh dengan ini. Jadi core voltage-nya. Kalau ini sih cuman buat state memorinya aja, buat state core-nya aja ini. Di set 1 biar nggak terlalu panas, oke? Karena ini mempengaruhi dari voltase default-nya. Lanjut, untuk settingan ini udah aman lah ya, dianggap ya. Kita cek di sini, ini settingannya kayak gini. Bisa aman, normal untuk ETC atau Ethereum, sama tone plus tone dual ya, mode dual ya. Selanjutnya untuk single gimana? Untuk single, yep, ini dia untuk single ya. Kenapa semuanya nggak didualin bang? Nggak mungkin, karena kalau didualin semua loh, ini lihat suhunya. suhu kita gimana nih? Udah panas-panas semua ini, harus di perawatan lagi nih. Aduh belum sempet ya. Sabar ya grafikku, sabar ya, sabar. Kita lus-lus dulu lah kayaknya ya. Sementara ya udah segini aja dulu. Menjelang saya tergerak buat ngebersihin dan maintenance-nya agar lebih dingin, oke? Jadi di sini settingannya bermacam-macam sih, agak bervariasi, tapi sebenarnya kurang lebih sama aja. Untuk Ethereum itu nggak terlalu berpengaruh dengan core, itu nggak terlalu berpengaruh. Mau kalian naikin seberapa tinggi juga yang ngaruh, tapi nggak terlalu signifikan, tapi lebih ke memori. Memorinya benar-benar. Jadi di settingan segini, inilah settingan untuk memorinya. Kita cek di sini, oke ya. Semua ya. Ini semua. Jadi susah nggak lihatnya? Mudah-mudahan gampang dilihat lah ya. Jadi kita setting lihat kayak gini semua settingannya, atau kalian lihat gini aja lah. Nih, lebih jelas nih. Kalau nggak saya tutup nanti ya. Oke, lanjut. Jadi untuk 580-nya kita speedin kalau bisa sih di atasnya dikit ya, di atasnya 2000 dikit. 2010, 2025, 2030. Ini tergantung suhu juga. Kalau suhunya udah makin tinggi nggak kita push lagi. Jadi kayak ini kan ini 580 Sapphire tapi suhunya lumayan panas, jadi nggak kita push lagi. Biarlah dia dapat speed 30,9, ini udah oke gitu. Dan lagi kalau udah dilihat di sini, lihat di sini, balik lagi ke sini. Lawannya 70 ya, 30. Dia masih di atas. Dia masih di atas. Kalau lihat 24 jam masih di atas juga. Jadi ya 30 aja cukup lah ya, 30,9 nih bahkan hampir 31. Untuk ini kita buat 31, ini 31, dan 570-nya 30,6 aja. 570 ini Asus ini yang pernah itu lumayan bandel waktu itu. Sering-sering R511, tapi itu solusinya diturunin aja UC-nya, jangan terlalu tinggi. Tapi untuk ETC ini kelihatannya ini paling aman sih, masih aman. Untuk kemarin itu masalahnya dia ketika milih Ergo di speed 68, 67 itu bermasalah. Jadi dia minta speednya 66 MHz untuk Ergo. Habis itu normal. Dan di sini ada MSI juga. MSI ini lumayan, kita push juga sedikit ya, 31,4 dengan suhunya 58. Jadi rata-rata suhu ini sebenarnya aduh panas ini bos, di bawah mendekati 60 semua. Kalau siang auto 60, 61, tapi paling tinggi 61 sih. Si dia ini sama inilah 61, yang lainnya masih di bawahnya. Untuk ETC ini sebenarnya dia tergolong agak lebih boros watt di bidang Ergo. Jadi kita lihat di sini, saya ada pernah compare sedikit. Yap, saya compare sini. Di sini ada ETC Ergo. Jadi dari total ini saya pernah total hash rate ya, total hash rate dari beberapa VGA. VGA-nya jumlah VGA-nya sama waktu itu kita compare. Jadi untuk ETC dapatnya 276, itu wattnya 1416. Untuk only GPU-nya 1276. Kenapa ada kayak gini ya? Karena kepotong sistem yang lain-lainnya. Jadi kita ngitung untuk only GPU-nya aja yang ini berapa.
Terus ergonya di 613 MHz itu wattnya 1287. Untuk only GPU-nya itu 1147. Kan dari sini terlihat kalau ETC itu lebih boros watt dan lebih panas daripada ergo. Sebenarnya kalau mau hemat sih mending ergo aja ya. Atau mau lebih hemat mending apa? Verus Coin. Oke. Ya, mana tadi settingannya? Oke. Jadi di settingan ini miningnya di mana? Kalau kita nih lihat nih fan-nya, aduh, saya lupa set fan-nya. Udah, karena suhunya panas, jadi saya malu sebenarnya lihat merah-merah gini. Kemarin ini saya set nih 83 fan-nya, karena pakai Phoenix Miner, jadi dia tuh lebih naik sedikit 1% gitu. Kalau yang lainnya tuh kita set 83%, dia 80% gitu. Kalau Phoenix Miner nih kita set 83, dia 81 gitu. Nih ya, nih 83, dia ini sebenarnya 81 nih deteknya. Nih. Dan ini tadi habis restart juga, habis kita restart. Nah, ini sebelumnya dia mining ini saya bagi-bagi, ada mining ergo, nih ada mining ergo. 470-nya mining ETC, tapi karena saat ini lebih ergo semua, jadi ETC semua, ergonya mati. Oke, nggak ada lagi. Biarlah ergonya simpan aja bos, nggak usah diapa-apain lagi. Sampai nanti nggak tahu. Oke, jadi gitu aja untuk settingan update settingan ergo lagi. Jadi inilah untuk update settingan untuk ETC ya, Ethereum ya. Bisa kalian terapin juga di Ethereum, ETH ya, ETH atau di Ethereum Classic untuk AMD RX 580, 570, 470. Yang paling powerful sebenarnya 470 dengan 580. 570-nya menurut saya ya gitulah. Oke. Gini aja, terima kasih buat udah nonton, jangan lupa like, dan kalau yang belum subscribe, tolong subscribe-nya, itu merupakan dukungan buat kita dan ada motivasi buat kita lebih lanjut lagi. Oke, sekian, terima kasih, sampai bertemu di next video, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.